Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Rita dari kelas 1081 nomor absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 materi yang ada di bahasa Inggris kelas 10. Yang pertama yaitu Introduction and Family Relationship. Pertama yang harus diucapkan mau formal atau informal yaitu greeting atau sapaan. Contohnya, hi guys, hello everyone, good morning ma'am. Lalu yang kedua, kita juga bisa mengucapkan let me introduce myself. Setelah itu baru menyebutkan nama, misalnya my name is atau I'm. Kemudian you can call me, contohnya my name is Alivia Ardita, you can call me Dita. Yang ketiga yaitu location, contohnya I'm from Surabaya, I'm from Jakarta, I'm from Bali, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir kita bisa memberi tambahan untuk pengenalan diri kita, contohnya age atau umur, family members, dan cita-cita, dream atau goal. Yang kedua yaitu family relationship. Family relationship terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu nuclear family atau keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Yang kedua yaitu extended family atau keluarga besar terdiri dari kakek, nenek, saudara, om, tante, dan lain-lain. Congratulating yaitu ucapan selamat. Contoh kalimatnya yaitu congratulations, you deserve it man. Lalu responnya thank you very much, you support means a lot. Congratulating juga bisa dituliskan di greeting card. Berikut contoh greeting card. Lalu selanjutnya yaitu complimenting. Complimenting adalah ucapan selamat. Contoh kalimatnya yaitu hi Jess, I watched your performance last night. It was really great, I love it. Lalu untuk responnya yaitu hello Mark, I'm glad you like it, thanks. Future plan digunakan untuk menyatakan peristiwa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Yang pertama yaitu present continuous untuk kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Contoh, I'm studying tonight. Yang kedua, simple present untuk kegiatan yang sudah dijadwalkan, yang sudah pasti jadwalnya. Contohnya, my TV show start at 8 p.m. Yang ketiga yaitu be going to untuk plan atau rencana yang sudah yakin dilakukan di waktu yang akan datang. Contohnya, I'm going to study English in London next month. Yang keempat, terakhir yaitu will digunakan untuk promise atau janji dan prediksi. Contohnya, I will study hard. Lalu contoh lainnya yaitu in 50 years, everyone will speak Korean. Descriptive text adalah bentuk teks yang berisi gambaran tentang objek, yaitu hewan, manusia, tempat, benda, dan lain sebagainya. Ciri-ciri yang dimiliki oleh descriptive text yaitu teksnya berisi deskripsi yang fokus hanya pada satu objek saja. Struktur descriptive text terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu identification atau identifikasi, dan yang kedua yaitu description atau deskripsi. Tujuan descriptive text yaitu to describe an object and to inform reader about particular things. Untuk language feature-nya yaitu using simple present tense and using adjective and adverb. Fungsi announcement yaitu memberikan informasi mengenai sesuatu yang sudah terjadi atau yang akan terjadi. Struktur announcement yang pertama yaitu title atau head. Yang kedua yaitu main informasi atau informasi utamanya.
Lalu yang ketiga adalah closing atau penutup. Berikut contoh announcement. Simple past tense terbagi menjadi 3. Yang pertama digunakan untuk kejadian di waktu lampau dengan waktu yang jelas. Contoh, I eaten apple last night. Yang kedua, digunakan untuk kejadian di masa lampau yang sudah benar-benar berakhir. Contoh, I live in Bali from 2010 to 2013. Yang ketiga, yaitu digunakan untuk menjelaskan urutan peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Contohnya, first I watch movie, after that I read book, then I eat an apple. Lalu selanjutnya present perfect. Present perfect juga dibagi menjadi 3. Yang pertama digunakan untuk kejadian di masa lampau tapi tidak dengan keterangan waktu yang jelas. Contohnya, I have eaten apple. Yang kedua, digunakan untuk kejadian di waktu lampau tapi efeknya masih terasa sampai sekarang. Contoh, Sinta has worked as a journalist since 2010. Lalu yang ketiga yaitu digunakan untuk kejadian di waktu lampau tapi dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya, I have seen Avengers 5 times. Recount text adalah jenis teks yang digunakan untuk menceritakan kembali peristiwa, perbuatan, pengalaman seseorang di masa lampau. Ciri-ciri recount text yaitu menggunakan simple past tense, menggunakan adverb, dan menggunakan kata hubung atau time connective. Jenis recount text ada 3. Yang pertama yaitu personal recount text untuk menceritakan pengalaman pribadi atau pengalaman penulis. Yang kedua yaitu factual recount untuk menceritakan peristiwa yang benar-benar terjadi atau fakta. Yang ketiga yaitu imaginative recount untuk menceritakan hal yang imajinatif atau fiktif. Struktur dari recount text yaitu pertama orientation, lalu yang kedua event, lalu yang terakhir reorientation. Berikut contoh recount text.